Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sapirito dari UPPJJ Luar Negeri Korea Selatan dengan nomor NIM 0528900337 dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu membuat laporan gaji karyawan dengan menggunakan operator statement if. Pertama-tama kita buat file projectnya, folder projectnya di aplikasi Eclipse. Kita buat sini Java project, kita buat folder namanya operator if, finish. Lalu kita buat package-nya, berarti dari foldernya mana operator if, klik assersi, lalu kita buat namanya gaji. Setelah membuat folder projectnya dan membuat package-nya, kita buat kelasnya di dalam folder operator if, lalu package-nya gaji, kita beri nama gaji karyawan. Setelah semuanya sudah, kita import dulu scanner untuk buat inputan nantinya. Kita ketik import java.it.scanner. Setelah itu kita buat public static void main string setelah itu kita panggil scannernya untuk membuat input. Scanner input new scanner system. Setelah itu kita buat variabel untuk golongan, jam lembur, gaji pokok, dan gaji lembur. Kita buat variabel string untuk golongannya, string golongan. Lalu kita buat variabel integer untuk jam lembur. Untuk pemberian nama variabel tidak boleh ada spasi, jadi harus tanpa spasi. Dan untuk membedakan spasinya kita berikan huruf besar seperti ini ya guys. Jadi jam lembur, jam L nya besar, lembur. Lalu kita buat variabel untuk gaji pokok dan gaji lembur. Kita buat variabel double, gaji pokok, pokoknya 0, dan gaji lembur 0. Kenapa menggunakan variabel double bukan integer? Karena untuk variabel double bisa menginputkan desimal, jika integer tidak bisa. Setelah itu kita buat inputan sistem, kita buat tampilan ke layar dulu. Masukkan golongan A atau B atau C. Golongan sama dengan input next line. Untuk jam lembur, sistem masukkan jam lembur.
Setelah membuat semua inputan ini, kita buat kondisi. If golongan equals A. Kenapa kita menggunakan equals? Karena equals bisa untuk membandingkan semua string. Jika menggunakan seperti ini, sering error. Jadi untuk lebih baiknya kita gunakan equals A. Jika golongan A gaji pokoknya ini gaji pokoknya 5 juta. Else if jika golongan B gaji pokoknya ini harusnya besar, jadi tidak terbaca. Oke. Gaji pokok 6.500.000. Else if jika golongan equals C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Else jika di luar golongan A, B, C, kita tampilkan gaji golongan tidak valid. Oke, untuk pengkondisian gaji pokoknya sudah. Setelah itu kita buat kondisi untuk persenan jam lembur. Kita buat variabel double lembur, persen. Persennya 0. Kita buat kondisi di sini. If jam lembur, ini jam lembur sama dengan 1, maka persennya 30%. Untuk bilang desimal, kita bakal bilang desimal 0,30. Else if jika jam lemburnya 2, maka persennya 0,32. Else if jika jam lembur 3, 34%, 0,34. Else if jika jam lemburnya 1, 2, 3, 4 persen, jika 4 jam 36%, 0,36. Else if jika jam lemburnya lebih dari sama dengan 5,
salah, ada tipe. Jam lembur dari sama dengan 5, maka persennya 38%, 0,38. Else jika di luar ini ini beda sama dengan tidak apa. Setelah itu, setelah kondisi golongan dan persen dibuat, kita hitung gaji lemburnya terlebih dahulu. Gaji lemburnya dulu, gaji lembur, gaji pokok dikali persen. Setelah gaji lembur dihitung, kita hitung total semua gajinya, double total gaji. Kita buat variabel total gaji dulu. Gaji pokok ditambah gaji lembur. Setelah selesai, kita tampilkan ke layar. Sistem hasil perhitungan gaji. Kita copy aja untuk mempercepat waktu. Ini untuk golongan, untuk tampilan golongan. Ini golongan, lalu kita tambahkan variabel golongan. Setelah golongan, gaji persen. Gaji pokok. Sorry, harusnya gaji golongan. Gaji pokok. Gaji lembur, tambahkan gaji lembur. Gaji lembur. Gaji lembur. Itu yang terakhir, total semua gaji. Total gaji yang ke total gaji. Oke, setelah itu kita save, kita run. Masukkan golongan A, B, C. Kita coba inputkan golongan B. Lalu kita masukkan jam lemburnya. Kita buat contohnya jam lembur selama 3 jam.
Oh, kenapa ada yang salah ini? Oh ya, di sini variabelnya stringnya itu huruf kecil, sedangkan di sini huruf besar. Bagaimana cara mengatasinya? Golongan di sini setelah next line kita tambahkan to upper case. Jadi jika user menyebutkan huruf kecil atau huruf besar nanti bisa. Jadi ini ada error karena hurufnya kecil. Oke, kita run lagi. Masukkan golongan, kita percepat lagi B lagi B. Masukkan jam lemburnya, contoh lembur 3 jam. Golongan B, gaji pokok 6.900, gaji lemburnya total ini, jadi total gaji yang diterima 8.500. Oke, kita buat contoh lagi. Golongan A, lemburnya selama 8 jam, jadi totalnya golongan A gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1.900.000, totalnya ini. Sekian tugas 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.